Renungan pada hari ini diambil dari kitab Filipi. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Filipi 3 ayat 9. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perintah kedua dari dasar titah Tuhan bukanlah larangan untuk membuat dan memiliki patung, tetapi larangan untuk menyembah kepada segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Menyembah bukanlah tentang posisi tubuh yang membungkuk kepada sesuatu, tetapi lebih kepada sikap hati yang mempercayakan dan membaktikan hidupnya kepada sesuatu. Manusia di zaman modern memang sudah tidak memiliki banyak dewa-dewi yang bisa diidentifikasi dengan jelas dari berbagai patung atau kuil di mana dewa-dewi itu ditempatkan sebagai sesembahan dalam ritual agama tertentu. Berbagai sesembahan manusia modern seringkali tidak hadir melalui agama, tetapi melalui kebudayaan, sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan mudah karena melekat di dalam keseharian manusia. Akibatnya, orang bisa merasa sedang membaktikan hidupnya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama memegang erat materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar dari segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang melampaui alam. Pandangan ini menyatakan bahwa hal yang benar-benar ada adalah materi, hal yang terlihat mata. Salah satu manifestasi dari materialisme adalah hedonisme. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin melalui berbagai cara, seperti menikmati makanan dan minuman sebanyak mungkin. Hedonisme meyakini bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Karena kesenangan jasmani diyakini akan membawa orang kepada kebahagiaan hidup, maka orang berusaha mencari dan memperoleh kesenangan jasmani sebanyak mungkin dengan berbagai cara. Sebagian besar energi, sumber daya, dan waktu digunakan untuk mencari dan memperoleh kesenangan jasmani. Salah satu wujud dari hedonisme adalah memberikan kenikmatan lidah dengan cara berlebihan dan berkelanjutan. Di zaman modern, hasrat untuk memberikan kenikmatan lidah dengan cara berlebihan dan berkelanjutan dinilai positif dan difasilitasi dengan membangun wahana wisata kuliner. Begitu banyak dibangun tempat-tempat gemerlap yang nyaman untuk menyalurkan hasrat memberikan kenikmatan lidah berlebihan dan berkelanjutan. Tanpa disadari, orang dilatih dan dibiasakan memberikan kenikmatan lidah berlebihan dan berkelanjutan. Tanpa terasa, orang telah terjebak di dalam budaya kerakusan. Kerakusan adalah makan dan minum secara berlebihan. Orang makan dan minum jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Kerakusan terjadi karena pemanjaan diri secara berlebihan dengan membiarkan nafsu yang tak terbatas terhadap makanan dan minuman. Dorongan secara konsisten untuk menikmati makanan dan minuman lebih dari yang diperlukan merupakan pemujaan terhadap kenikmatan lidah. Kerakusan membuat orang juga tidak pernah terpuaskan sekalipun di hadapannya tersaji makanan yang terlalu melimpah dan tak pernah habis. Kerakusan menjadi bermasalah karena membuat manusia memiliki perhatian dan fokus secara berlebihan kepada makanan dengan menyantapnya secara berlebihan sehingga menjadi sia-sia. Kerakusan membawa orang ke titik di mana tidak lagi makan hanya untuk hidup, tetapi hidup untuk makan. Makan dan minum menjadi tujuan hidup. Makanan yang seharusnya menjadi sarana supaya orang bisa hidup sehat berubah menjadi pusat kehidupan, sesuatu yang harus dikejar dan dinikmati. Dengan menempatkan makan dan minum sebagai tujuan hidup, tanpa disadari, orang telah menempatkan dirinya sejajar dengan binatang. Seperti ayam broiler yang sibuk mematuk makanannya dan babi yang menyeruput apapun yang ditemuinya sepanjang hari. Itu sebabnya kerakusan disebut sebagai dosa hewani. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ditempatkan orang sebagai titik tolak hidupnya dan tujuan hidupnya
sehingga bersedia mendedikasikan diri sepenuhnya untuk memperolehnya adalah Allah bagi orang tersebut. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan diinginkan semua orang. Tetapi apa yang dibayangkan sebagian besar manusia tentang kebahagiaan tersebut sebenarnya adalah kesenangan badani. Berbagai kegiatan jasmani yang menyenangkan memang bisa membuat orang tertawa. Tetapi banyak tertawa, banyak makan tidak selalu identik dengan berbahagia. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat batiniah. Segala sesuatu yang bersifat batiniah terkait erat dengan jiwa manusia. Dan jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang berguna bagi jiwa tersebut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, mengerti dengan baik manusia yang diciptakannya. Yesus Kristus mengerti apa yang diperlukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk menjadi bahagia. Hanya dengan memberikan sesuatu yang benar-benar diperlukan jiwa, firman Tuhan, orang akan berbahagia. Orang yang memiliki keinginan kuat memberikan makanan dan minuman bagi jiwanya, kebenaran Tuhan, akan memperoleh kepuasan hidup. Orang yang mendapatkan kepuasan bagi jiwanya adalah orang yang berbahagia. Jika kita mengetahui dan memandang diri kita sebagaimana yang Allah kehendaki, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk melayani Allah, dan bahkan jiwa kita adalah diri kita yang sesungguhnya, maka kita akan mengerti betapa bodohnya mengerahkan seluruh eksistensi hidup kita di sepanjang waktu hidup kita yang singkat ini untuk mencari dan mengejar kesenangan jasmani semata melalui makanan dan minuman. Karena itu, mengalihkan fokus hidup kita dari sekedar mencari dan mengejar kesenangan jasmani menjadi pengejaran dan pemenuhan kebutuhan jiwa adalah respon tepat kita atas pencobaan iblis yang telah memanipulasi hati dan pikiran ke dalam jerat hedonisme.